cantik dengan Kak Sally Boru Simanjuntak dan Inang Boru Rumahorbo dan pemusik kita Amang Simanjuntak beserta song leader kita yang oke, Inang Boru Simangunsong beserta kameramen dan editor kita Abang Leo dan juga Abang Rano. Nah adik-adik, sebelum kita akan memulai kebaktian kita melalui online ini, kita mau bernyanyi dulu untuk mengangkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Sally. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk kami dapat melakukan ibadah kami secara online. Tuhan Yesus, dimanapun adik-adik sekolah minggu berada saat ini Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan hadir di tengah ibadah mereka Bapa. Jangan pernah kurangi sukacita mereka Tuhan, sekalipun mereka saat ini beribadah bersama dengan keluarga mereka. Kami tahu Tuhan, adik-adik sekolah minggu sangat ingin bertemu dengan teman-temannya beribadah di tempat ini, beribadah di rumah Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami satukan hati kami bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kami bisa berkumpul dengan teman-teman kami untuk memuji Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Tuhan berkati, supaya Tuhan, keluarga adik-adik sekolah minggu bisa penuh dengan sukacita dalam menjalani hidup mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, untuk adik-adik sekolah minggu, Tuhan berkati tumbuh kembang mereka Bapa, Tuhan berkati pertumbuhan pendidikan mereka Tuhan, supaya mereka anak-anak yang takut akan Tuhan dan semakin anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Kami mohon Tuhan berikan hikmat Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi Bapa. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami perbuat baik sengaja ataupun tidak sengaja Bapa, supaya pelayan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dan juru selamat kami. Amin. Nah, Ina, kira-kira adik-adik sekolah minggu tahu nggak ya kenapa kita beribadah hari ini? Iya, kenapa? Coba, mungkin adik-adik tahu. Pasti tahu. Ternyata pada hari ini ya kita beribadah karena
menaikkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Kak, kita untuk merayakan dan beribadah, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu ya Kak, yang penuh dengan semangat. Nah, adik-adik, kita akan bangkit bernyanyi. Bangkit berdiri dulu. Kita undang dulu mereka bangkit berdiri. Laskar Kristus siap memuji Tuhan. Kurang semangat. Ayo adik-adik yang ada di rumah harus lantang suaranya, oke? Laskar Kristus siap memuji Tuhan. Nah, kita akan bernyanyi lagu-lagu pujian sekolah minggu. Diam dengan hormat, tunggu
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuliskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setiamu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan 10 perintah Allah, kakak mau mengajak adik-adik yang ada di rumah memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan minggu ini yang tertulis dari hukum Tuhan pertama sampai yang ke-10, kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan setelahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki dengan doa pengampunan dosa, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 202 ayat 3. Yang
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, doa pengampunan, doa dimulai. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, kita sebagai Laskar Kristus, kita terus maju melawan iblis. Sebelum kita melihat teman-teman kita yang mengirimkan ayat hafalan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 339 ayat 1, Maju Laskar Kristus. Adik-adik yang manis, sekarang kita akan masuk ke pembacaan epistel kita untuk hari ini, ibadah kenaikan Isa Al-Masih yang tertulis di kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 kita baca bersama-sama. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pengakuan iman rasuli, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagai mana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan, kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk mendoakan persembahannya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Kakak sekolah minggu mengingatkan kembali dari sini, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan di rumah bisa diantarkan langsung ke gereja lewat amplop atau diantarkan ke Sintua wilayah atau ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Oke, sambil mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 sampai 3. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari lagu Firman Tuhan Kudengar.
sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, shalom Amanginang. Doa dan harapan kami semuanya kita sehat. Nah, hari ini kita memperingati yaitu kenaikan Yesus ke surga, ke tahta Allah. Firman Tuhan buat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Ayo adik-adik, diambil Alkitabnya, dibuka kitabnya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Ikuti Inang ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap tahun kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Apa sih gunanya? Kita selalu merayakannya, selalu mengingatnya. Adik-adik, ada pemahaman bangsa Israel, terutama murid Tuhan Yesus, bahwa kedatangan Mesias itu untuk memulihkan kerajaan Israel, yaitu pada masa Raja Daud. Kemudian dilanjutkan dengan Raja Salomo. Mereka menjadi negara atau kerajaan yang besar. Mereka ingin kembali ke perjanjian lama. Tetapi karena kecongkakan hati mereka, congkakan hati itu artinya yaitu yang meninggikan iman. Artinya merasa, saya ini kan sudah tiap hari gereja, tiap hari dengar firman Tuhan, jadi saya ini yang paling hebat, iman saya ini yang paling hebat. Nah, kalau Tuhan katakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya tahu, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Keegoisan mereka itu yang menyebabkan mereka terbuang ke barat. Akhirnya kerajaan itu Tuhan runtuhkan. Nah, itu yang mereka katakan kepada Yesus Kristus, "Maukah Engkau mengembalikan lagi seperti kerajaan pada masa Salomo?" Tuhan mengatakan masa dan waktunya tidak. Karena berbeda kerajaan yang dimaksudkan Yesus dengan yang dimaksudkan oleh orang Israel. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Karena itu ketika di dalam doa Bapa kami yang mengatakan, "Datanglah kerajaan," artinya kita mengimani ya adik-adik dalam kitab Wahyu, di dalam kerajaan Allah itu nanti berkumpul orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Bagaimana saya supaya dibenarkan Tuhan? Yaitu orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Itu dia. Yang kedua, tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, ada 2 orang malaikat dengan mengatakan, "Tuhan Yesus nggak di sini lagi. Kalian harus pergi ke Samaria, ke Yerusalem." Artinya firman Tuhan harus disebarkan, firman Tuhan harus diketahui semua orang. Tapi yang terlebih dahulu adalah Yerusalem, di keluarga kita sendiri. Nah,
Sudahkah Amanginang mengajak anaknya untuk mendengarkan firman Tuhan? Atau selama pandemik ini kita tidur saja di rumah? Yang kedua, menyebarkan firman Tuhan di keluarga. Kita bisa lakukan Amanginang, adik-adik sekolah minggu dengan apa? Makan bersama dan berdoa bersama. Ketika keluarga makan dan doa bersama, disitulah kekuatan, disitulah Allah itu, disitulah kita melihat roh Allah yang selalu menyertai kita. Adik-adik, tahu nggak? Inang kan punya anak 3 ini, yang paling kecil tanggal 12 ini umurnya 8 bulan. Kita sudah coba makan bersama-sama. Kita gantian untuk berdoa. Artinya dimulai dari keluarga, dimulai dari hal yang kecil. Karena itu kita menjadi pewarta kerajaan Allah. Bagaimana adik-adik menjadi pewarta kerajaan Allah? Yang pertama sekali, seperti yang kita lakukan tadi, lakukanlah hal-hal yang kecil. Yaitu apa? Berdoa, berganti-gantian. Kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu belajar dengan serius. Adik-adik di masa pandemik ini jangan pernah lupakan belajar. Di masa pandemik ini jangan pernah lupakan untuk baca buku. Karena apa? Disitulah iman kekristenan kita. Artinya Tuhan mau katakan menjadi pewarta kerajaan Allah harus orang-orang yang pintar, berhikmat. Karena apa? Zaman sekarang kita tidak seperti Daud dan Goliat lagi yang berperang dengan pedang. Tapi saat ini kita berperang dengan apa? Dengan pena kita. Dengan apa? Dengan pendidikan kita. Oh Inang, aku kan orang bodoh. Gak ada orang bodoh diciptakan Tuhan. Kita sangat istimewa. Kita pasti bisa. Kenapa tidak bisa? Adik-adik, mari menjadi pewarta kerajaan Allah di rumah kita. Kemudian kita tunjukkan kreasi kita, kreativitas kita kepada orang lain. Selamat menjadi pewarta kerajaan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, Engkau telah naik ke surga. Tugas pekabaran Injil Engkau berikan kepada kami. Jadikan keluarga lepas keluarga, adik-adik sekolah minggu untuk selalu membawa firman-Mu kemanapun mereka Tuhan berada. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Nah sebelum kita menerima doa berkat, adik-adik kakak pegang untuk memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 sampai 2. Sekolah Minggu mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.